Pasca Presiden meminta KPK berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, giliran pegawai KPK melaporkan pimpinannya ke Ombudsman. Pimpinan diduga melakukan maladministrasi pada proses tes wawasan kebangsaan. Yang kita sampaikan, pimpinan KPK telah melakukan maladministrasi. Nanti detailnya kita... Termasuk soal penonaktifan itu ya? Termasuk soal nonaktifan, karena itu nggak ada dasarnya gitu. Dan itu Nah, yang juga nanti tadi kita sampaikan ke Ombudsman, perlu juga publik tahu dengan dibayarnya 75 pegawai tanpa boleh bekerja, itu sama saja dengan merugikan keuangan negara. Karena apa? Kami semuanya itu digaji dari pajak yang dibayar oleh pemerintah. Terkait laporan ini, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih mengatakan akan mendalami terlebih dahulu sesuai prosedur dan kewenangan. Ombudsman memiliki kewenangan untuk memeriksa siapapun yang dilaporkan. Kita akan dalami dulu karena semua laporan itu ada mekanismenya di dalam proses kami, karena kita juga belum tahu detail ya dari isi laporan itu tentang pihak-pihak yang perlu kita periksa. Siapapun yang dilaporkan itu kita punya kewenangan untuk memeriksa. Pelaporan ini buntut dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus atau tak memenuhi syarat dalam asesmen tes wawasan kebangsaan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta hasil tes wawasan kebangsaan tidak digunakan sebagai alasan pemberhentian pegawai KPK yang masuk dalam kategori tak memenuhi syarat. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki. Soal hasil tes wawasan kebangsaan ini, pimpinan KPK tidak satu suara. Kepada Kompas.com, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan akan menggunakan hasil TWK sebagai perbaikan KPK. Kami sepakat akan menjadikan TWK sebagai masukan untuk langkah perbaikan lembaga dan individu KPK, kata Nurul Gufron. Sementara Ketua KPK, Firly Bahuri sudah menonaktifkan 75 pegawai lewat surat keputusan Ketua KPK. Kini publik berharap ada penyelesaian yang tepat agar institusi KPK tetap memegang amanah dalam upaya pemberantasan korupsi. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait dengan kisruh tes wawasan kebangsaan pegawai KPK, kita temui jurnalis Kompas TV, ada Alvania Rizky di Gedung KPK Jakarta. Alva, selamat siang. Ada perintah Presiden soal 75 pegawai tak lulus tes wawasan kebangsaan. Juga ada laporan pegawai terhadap pimpinan KPK yang dianggap maladministrasi. Sudah adakah informasi terkait dengan tanggapan dari KPK soal ini? Selamat siang Niluh dan juga saudara. Iya, dari KPK sendiri, dari pucuk pimpinan KPK ini memang belum memberikan tanggapan secara resmi, khususnya dari Ketua KPK Firly Bahuri maupun dari PLT Jubir KPK Ali Fikri. Tetapi kemarin sempat ada beredar informasi atau tanggapan dari wakil pimpinan KPK yaitu Nurul Gufron yang menyatakan bahwa tidak masalah atau tidak mempermasalahkan terkait dengan pelaporan terhadap pimpinan KPK kepada Ombudsman oleh 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan oleh sesuai dari SK Ketua KPK. Ia menyatakan akan mengikuti prosedur atau aturan hukum yang berlaku di Ombudsman terkait dengan pelaporan tersebut. Apakah kemudian akan ada pemanggilan pimpinan KPK atau akan ada pemanggilan atau pemeriksaan begitu ya di kantor lembaga anti rasuah ini. Kemarin disebutkan dari 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan dan melakukan pelaporan ke Ombudsman ini setidaknya
suarakan ada 6 indikasi maladministrasi yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Ini disampaikan oleh Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko, yang juga masuk dalam 75 daftar pegawai KPK yang dinonaktifkan. 6 indikasi tersebut antara lain yaitu pimpinan KPK disebut telah menambah metode alih status pegawai KPK menjadi ASN dari yang awalnya hanya pengangkatan saja menambah dengan adanya pengujian tes wawasan kebangsaan tersebut. Kemudian pimpinan KPK membuat sendiri kewenangan menyelenggarakan TWK tersebut, padahal aturannya tidak ada di undang-undang terkait dengan KPK, undang-undang alih status pegawai KPK maupun undang-undang tentang ASN. Yang keempat, bahwa pimpinan KPK menggunakan metode pengujian TWK sebagai dasar pengangkatan, padahal ini tidak diatur dalam payung hukumnya begitu. Dan pimpinan KPK atau pegawai KPK maksud saya menandatangani dokumen pelaksanaan pekerjaan setelah melakukan pekerjaan tersebut. Dan terakhir, bahwa indikasinya pimpinan KPK ini menambahkan sendiri konsekuensi dari ketidaklolosan tes wawasan kebangsaan itu dengan menonaktifkan, dan hal tersebut sudah melampaui kewenangan dari pimpinan KPK. Nah, 6 indikasi ini yang kemudian dipermasalahkan dan dilaporkan oleh ke-75 pegawai KPK yang dinonaktifkan. Karena dari 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan tersebut banyak sekali Kasatgas penyidik KPK dan juga penyidik yang memiliki intelektual yang tinggi dan sedang menangani kasus-kasus mega korupsi yang saat ini tengah ditangani oleh lembaga anti rasuah. Ada kasus dari mantan Menteri KKP terkait dengan izin ekspor benur yang juga ditangani oleh Novel Baswedan yang masuk dalam ke-75 pegawai KPK yang dinonaktifkan. Kemudian yang terbaru ada juga Yudi Purnomo yang terlibat dalam pengungkapan kasus jual beli jabatan di Tanjung Balai yang juga akhirnya menyeret nama Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Kemudian ada juga Kasatgas Penyidik KPK Afif yang saat ini tengah menangani kasus di petinggi Dirjen Pajak Kemenkyu yang ini merupakan kasus suap pajak, dan ada juga kasus bansos yang melibatkan Mensos Juliari Batubara yang ditangani oleh Kasatgas Praswat Nugraha. Nama-nama besar ini tentu saja menjadi harapan publik terkait dengan penanganan kasus-kasus korupsi besar di Indonesia. Dengan kemudian dinonaktifkannya nama-nama ini, kemudian ini akan menjadi salah satu tanda bahwa lembaga anti rasuah ini sedang dalam krisis. Dan tentu saja karena dengan dinonaktifkannya para Kasatgas dan penyidik senior ini, kasus-kasus besar yang saat ini tengah ditangani harus dialih tugaskan kepada atasan mereka sampai status dari ke-75 pegawai KPK ini diperjelas begitu. Kemudian kemarin sempat beredar terbaru bahwa Novel Baswedan ini menyuarakan satu kasus besar lain yang juga tengah menjadi sorotan publik, bahwa ada kerugian negara dari nilai proyek bantuan sosial COVID-19 yang mencapai 100 triliun rupiah. Tapi sayangnya di tengah penonaktifan Novel Baswedan ini tentu saja informasi besar ini harus terkatung-katung tujuannya begitu. Apakah kemudian ini akan dilanjutkan penanganannya atau harus dialih fungsi atau dialih tugaskan kepada atasannya di lembaga anti rasuah. Nilo. Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Alfania Rizky langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta.